Nah, Kaori dulu waktu kecil sama dengan anak-anak kecil di desa. Suka bermain, suka menari, itulah seperti itulah. Saya juga nggak menyangka. Dan kita inginkan dari kegiatan belajar menari ini ternyata memiliki satu makna, kita belajar untuk bisa fokus, belajar menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita, belajar mendengar iringan musik dengan gerakan tangan dan gerakan kaki serta gerakan mata yang memang setiap harinya kita belajar sesuatu yang baru. Namanya saya Made Sadre, dipanggilnya Coy. Saya bekerja 6 tahun. Kerja di Kaori emang asik, kualitas bagus. Pokoknya kerja di sini tuh asik. Oke. Nah, fasilitas tuh coba lengkap. Bagus Bu, Kaori itu memang jempol. Diajarin yang ya, pokoknya gimana lah, cepet lah Bu Kaori itu. Nah, kebetulan nenek Titiang sendiri seorang pedagang yang jualan tikeh. Tikeh yang kita buat dari belajar ngulat dari bambu menjadi sebuah tikar bisa dijual di pasar Sukawati. Nah, di situ saya diajak, ayo Dek, belajar yuk ngulat tikeh, ben maniman bekel mangatus gitu. Aduh, senengnya dapet uang bekal dari hasil ngulat tikeh sendiri. Di situ yang berpikir, oh gini ya menghasilkan dari satu bilah bambu disebit waktu itu namanya, dibersihkan jadilah lembaran-lembaran yang bisa kita ulat menghasilkan sebuah tikeh, bisa dipakai di perajan, di pelinggih yang memang harganya terjangkau. Nah, di situ saya berpikir ternyata kalau kita punya waktu, punya tenaga, punya skill, bisa menghasilkan suatu barang bisa dijual. Itu bisa kita pakai beli buku, kita tabung bisa pakai beli sepatu. Masa kecil saya hobinya menabung biar bisa, oh besok saya mau beli baju baru biar dari kita sendiri yang beli, tidak merepotkan orang tua. Keluarga tidak begitu mampu, kegiatan di rumah tangga juga sepenuhnya dari bapak sama ibu secukupnya saja. Jadi anak-anak tidak boleh minta berlebihan. Kalau mau punya sepatu harus juara dulu. Kalau mau baju baru harus nunggu galungan dulu baru dapat. Tetapi kalau kita ingin punya sepeda, Dek, Pangman juara dulu ya, baru bapak beliin sepeda. Jadi ada motivasi-motivasi kita waktu SD untuk bisa, ayo saya berprestasi dulu biar bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Memori-memori itu yang kita harapkan zaman sekarang bisa memotivasi anak-anak juga. Tidak gampang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kerja keras dulu biar bisa kita menabung, biar bisa kita membeli sesuatu yang memang jadi cita-cita kita. Menjelang tamat kelas 3 SMA sudah kelihatan, oh Kaori kok suka ya jualan ya, dalam arti suka bikin aksesoris, suka bikin souvenir untuk kado. Saya ingin melihat potensi itu, oh ternyata di sini membentuk jiwa-jiwa kita ke jalur mana. Akhirnya memilih kuliah di ekonomi Fakultas Bisnis di Udayana menjadi tambatan kita untuk mulai berbisnis. Nah, semenjak kuliah kita sudah mulai antara teori dan praktek. Bagaimana nanti mengaplikasikan teori dengan mewujudkan secara langsung praktek. Dulu Kaori senang jualan boneka. Boneka yang kecil menjadi suatu souvenir. Hadiah Valentine menjadi salah satu rebutan. Kalau kita punya tempat kecil aja di depan toko rumah, itu kita tata menjadi toko yang unik,
menjual pernak-pernik, ternyata banyak yang mencari ya. Souvenir di bulan Februari, bulan Januari kita sudah mulai yang namanya stok barang. Yang megang uang 5 juta waktu itu, wah banyak banget nih uang ya. Kok bisa dapat jualan sehari bisa 2 juta, 3 juta. Dan itu membuat semangat kita lagi untuk berkarya. Wah ternyata berbisnis itu unlimited. Mau jualan 10 juta bisa, mau jualan 20 juta bisa, nggak dapat jualan juga. Itu wajar karena kita nggak ada improvisasi untuk menciptakan omset. Nah di situ mulai semangat lagi. Ini baru jualan boneka di areal Ubud. Bagaimana kita bisa jualan boneka areal Gianyar? Belum lagi souvenirnya, belum lagi bunga mawarnya. Nah di situ Kari berpikir ini peluang. Setiap tahun orang membutuhkan hadiah. Setiap tahun orang melakukan memberikan souvenir. Dan ini bukan hanya pada saat kita jualan saja, tetapi ada motivasi. Ternyata menjadi pembisnis atau pengusaha itu unik ya, memberikan kita stimulus ya. Semakin banyak yang puas terhadap barang kita, semakin bersemangat kita menciptakan ide-ide baru. Di situ uniknya. Saya sendiri kenal dengan Ibu Kauri mulai dia dari SMP. Nah, tahun berapa itu? Dari SMP yang mengenal jauh, tapi SMP-nya belum begitu dekat. Nah, setelah dia kelas 3 SMP dan sekolah di SMA 1 Gianyar. Nah, terus saya dekat karena dia itu adalah Ibu Kauri sendiri adalah belajar sama saya, murid saya sebagai penari gitu. Yang kenal sih Ibu Kauri itu adalah memang dia anaknya sepengetahuan Tiang, anaknya memang disiplin. Sudah itu mempunyai niat yang begitu besar dalam menari itu, dan dia latihan rajin, keinginannya dia memang ingin sekali menjadi penari yang baik di sini. Dan juga yang Tiang tahu itu dia itu pinter gitu. Bu Kauri itu adalah anaknya memang berbakat dan pinter ya gitu. Nah setelah itu saya mengajari Bu Kauri itu waktu di Desa Kutuh. Kita bikin suatu seni tari waktu itu. Dia SMA dan yang lihat memang kemauannya dia itu memang tinggi. Setelah dia menari, dia itu kalau kita lihat dari segi tarinya dia bagus, tarinya bagus. Nah setelah jadinya dia dewasa, Tiang ajak menari kemana-mana itu baik dalam rangka, terutamanya di sini itu adalah dalam bentuk event-event yang profesional gitu. Satu di Nusa Dua ada yang sering pada waktu itu saya ajak menari itu persemian baik instansi yang ada di Bali. Kebetulan di daerah Ubud sendiri kami lahir, kalau menjadi gadis desa belum bisa nari, belum orang Ubud katanya. Dan kita inginkan dari kegiatan belajar menari ini ternyata memiliki satu makna, kita belajar untuk bisa fokus, belajar menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita, belajar mendengar iringan musik dengan gerakan tangan dan gerakan kaki serta gerakan mata yang memang setiap harinya kita belajar sesuatu yang baru. Kegiatan ekstra tari di sini mewarnai kehidupan Kauri kecil. Nah dari situlah kita belajar yang namanya dunia luar. Kita tahu Jepang dari dunia tari. Kita tahu Singapura dari dunia tari. Nah kalau kita nggak bisa nari dulu mungkin nggak bisa waktu kecil kita sudah diajak ke Jepang. Nah bersyukurnya Titiang sekaligus mengikuti ajang-ajang yang memang perlombaan tari Bali, perlombaan menjejahitan, perlombaan yang kita namakan Mesatwo Bali sudah dilatih sejak kecil. Nah Kauri dulu waktu kecil sama dengan anak-anak kecil di desa. Jadi pada umumnya ya pada saat-saat ada upacara mereka itu lebih getol untuk latihan menari bersama anak-anak kecil di rumah. Dan tidak jarang juga
pada saat mau menari, kalau itu dihalangi, tahu sendirilah gimana kalau anak kecil dilarang suka bermain, suka menari, itulah seperti itulah. Saya juga nggak menyangka. Suatu saat setelah mereka memasuki sekolah, mulailah mereka mengetahui kemana nih anak-anak nantinya. Di samping Kauri juga suka bergabung dengan beberapa sanggar-sanggar yang ada di desa, karena kita ketahui desa Ubud itu terkenal dengan desa budaya, di mana masyarakat sekitar juga banyak yang secara tidak langsung mereka itu secara otodidak juga langsung bisa menari, walaupun kadang-kadang tidak didampingi oleh pelatih itu sendiri. Nah, di tahun 2004 kita ada mencoba mengikuti Truna-Truni Denpasar. Di situ mengikuti berbagai tahap seleksi, dari membuat kuangen, dari kita menari, dari kita belajar tentang ilmu pengetahuan bagaimana Denpasar mempunyai tempat wisata di mana saja. Nah, diulas lagi, ternyata mengasihkan ya mengikuti ajang-ajang pemilihan seperti ini, Duta Pariwisata Kota Denpasar. Kebetulan Titiang daerah kuliahnya di Denpasar, jadi mewakili kampus untuk mengikuti ajang-ajang serupa. Nah, dari Truna-Truni Denpasar sampai pemilihan Putri Bali. Putri Bali pun kita mengikuti jenjang dari Gianyar, Denpasar, dan Provinsi Bali mengikuti beberapa pemilihan multi Miss Pageant ini untuk mencari yang terbaik. Nah, dari pengalaman 10 finalis, kita belajar di karantina 3 hari. Di situ kita digembleng bagaimana etikanya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana table manner-nya. Dari kita belajar berbicara satu persatu depan juri biar nggak grogi. Nah, gimana caranya? Pada ajang pemilihan, Kauri merasakan sangat banyak belajar, melihat kemampuan orang, melihat karakter orang, melihat potensi orang. Kok saya kurang ya di situ ya? Oh, ternyata dalam proses kita berbenah, dalam proses kita mengikuti ajang-ajang ini, saya dilatih merasa mentalnya dari down menjadi termotivasi untuk tampil, termotivasi untuk lebih percaya diri, termotivasi untuk lebih berani. Di situ saya merasa, mengikuti ajang-ajang segini pengalamannya luar biasa. Dari tahun per tahun, awal-awalnya kita belum menang. Masih juara 2, masih runner up, masih finalis. Dan di tahun 2005, saya coba lagi untuk menjadi Jegiag Bali 2005. Astungkare, Duta Pariwisata ada di pundak saya. Untuk bisa mengemban tugas mewakili Indonesia, mewakili Bali di kancah nasional, mewakili untuk bisa mempromosikan apa keunggulan Bali, apa keunggulan yang dimiliki oleh Pulau Dewata di kancah nasional. Tahun 2009 dan 2010 mengawali usaha dupa, mengembangkan lagi di sini dengan adanya 5 karyawan. Kita ingin mengajak mereka, ayo ikut sama kakak untuk memulai suatu usaha. Kita kasih namanya branding Dupa Kauri.